Shalom semuanya, pada kesempatan kali ini kami dari Paslon nomor 2 akan menyampaikan orasi kami. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami. Saya sendiri sebagai calon ketua nomor 2, Pati Jeremia, kohort 2018. Nama saya Deborah Stefani dari kohort 2019, calon wakil ketua HMP nomor urut 2. Adapun visi dan misi kami merupakan turunan dari visi dan misi Universitas Pelita Harapan, Teachers College, dan juga program studi pendidikan IPS. Visi kami yaitu menjadi himpunan mahasiswa program studi pendidikan IPS yang berpusat pada Kristus, yang menerapkan kegiatan transformatif dan holistik untuk membangun mahasiswa pendidikan IPS dalam pengetahuan sejati, iman dalam Kristus, dan karakter ilahi, dengan tujuan untuk menghasilkan pendidik IPS yang takut akan Tuhan, kompeten, dan profesional. Nah, untuk mencapai visi kami, maka ada beberapa misi yang akan kami kerjakan. Misi kami terdiri dari KFC, Knowing, Function, Collaboration. Knowing, menjadi wadah yang menampung seluruh aspirasi warga IPS untuk membangun kepentingan semua pihak yang terdapat di Universitas Pelita Harapan. Sebelum kami mengerjakan banyak hal untuk warga IPS, maka kami perlu aspirasi warga IPS untuk menyelenggarakan kegiatan ataupun membantu warga IPS sesuai dengan kebutuhan warga IPS. Function 1. Menyelenggarakan kegiatan yang mengembangkan guru-guru IPS Kristen yang responsif, reflektif, dan bertanggung jawab dengan standar internasional melalui akademik dan non-akademik. Artinya bahwa kami sebagai organisasi akan memfasilitasi warga IPS untuk diperlengkapi sebagai guru-guru IPS Kristen yang responsif, reflektif, dan bertanggung jawab dengan standar internasional melalui kegiatan akademik ataupun kegiatan yang non-akademik. 2. Membantu mahasiswa dalam mempersiapkan diri menjadi calon guru IPS Kristen yang akan menjadi agen perubahan Allah untuk generasi yang akan datang melalui akademik dan non-akademik. Dalam artian bahwa kami sebagai organisasi akan siap melayani mahasiswa warga IPS untuk dipersiapkan atau diperlengkapi sebagai agen perubahan Allah untuk generasi yang akan datang, baik secara kompetensi atau secara attitude. Yang terakhir, collaboration, menumbuh kembangkan rasa kekeluargaan, kebersamaan, dan saling mengasihi antar sesama mahasiswa pendidikan IPS dan program studi lainnya. Artinya, dalam setiap kegiatan yang kami buat, kami berharap atau kami memiliki tujuan untuk adanya kerjasama dan sikap yang mengasihi satu sama lain, baik dalam pendidikan IPS maupun dengan program studi lainnya. Divisi Akademik Event. Divisi ini merupakan divisi yang sudah ada pada kepengurusan HMP sebelumnya, dan kami akan mempertahankan divisi ini pada kepengurusan kami. Divisi ini akan berfokus untuk mengurus kebutuhan akademik mahasiswa, sebagaimana visi misi kami bahwa kami akan memfasilitasi dan mengakomodir kebutuhan akademik mahasiswa. Salah satu proker dari divisi ini, seperti pada kepengurusan sebelumnya, adalah tutorial dan matrikulasi untuk mahasiswa baru dan juga mengurus taman bacaan prodi IPS kita. Karena sesuai dengan kritik dari survei yang telah kami lakukan, yang mana sulit mencari tutor yang bersedia dan tutor hanya terdiri dari anggota akademik event, maka divisi ini tidak memegang Social Club 1 dan 2 dengan harapan akademik event bisa lebih fokus untuk mengerjakan tutorial, matrikulasi, dan taman bacaan.
Selanjutnya, divisi Research and Development. Divisi ini merupakan divisi yang berbeda dari kepengurusan HMP pada periode yang lalu. Namun divisi ini merupakan divisi yang pernah digunakan pada kepengurusan HMP yang pertama. Karena kami melihat kebutuhan mahasiswa dan sesuai dengan survei yang kami lakukan terhadap program kerja yang ada, maka kami kembali menggunakan divisi ini dan memperjelas fungsi atau peran dari divisi ini. Sesuai dengan namanya, maka terdapat fungsi internal dan eksternal yang dikerjakan. Fungsi internal yaitu untuk mengevaluasi setiap proker yang sudah dilaksanakan, sehingga untuk kedepannya kekurangan yang ada dari kegiatan yang dibuat oleh setiap divisi tersebut dapat ditingkatkan atau diperbarui. Juga menolong kita untuk menyimpan dokumen secara baik dan dapat diakses untuk pengurusan HMP yang baru dengan mudah. Dan fungsi eksternalnya yaitu mengkaji atau menganalisis kebutuhan mahasiswa atau kendala yang dihadapi sebagai mahasiswa atau sebagai calon guru IPS Kristen. Contoh kegiatan dari fungsi eksternal Research and Development ini dapat berupa Social Club 1 dan Social Club 2 yang mana dipegang oleh divisi Academics Event sebelumnya. Dalam Social Club 1 dan 2 itu bisa dalam kegiatan seperti pelatihan atau seminar untuk menolong mahasiswa sebagai guru nanti, seperti kegiatan pelatihan atau seminar media pembelajaran IPS, khususnya misalnya dalam bidang teknologi, di mana divisi ini bisa memfasilitasi media yang cocok dan sesuai yang dapat digunakan nanti saat menjadi guru. Nah, atau juga seperti tutorial menulis paper atau karya ilmiah yang baik sesuai dengan survei dan analisis kami bahwa memang mahasiswa IPS membutuhkan tutorial atau pelatihan atau seminar seperti menulis sesuai dengan apa yang juga Bu Aryani pernah sampaikan. Nah, juga tidak menutup kemungkinan jika memang research and development ini untuk mengetahui pertumbuhan dari perkembangan atau kendala mahasiswa, bisa juga dalam kegiatan seperti social discuss, di mana mereka bisa berbicara satu dengan yang lain, sharing satu dengan yang lain, dan itu juga pastinya sesuai dengan kebutuhan. Jika memang kebutuhannya dalam hal komunikasi atau interaksi atau relasi dalam komunitas IPS kurang baik, nah bisa dibuat social discuss. Namun itu hanyalah gambaran besar dari fungsi eksternal research and development. Untuk kedepannya dalam pembentukan divisi, jika memang ada ide, saran atau program kegiatan lainnya dapat dimasukkan dalam program kerja research and development ini sendiri. Untuk menjalankan fungsi internalnya, maka divisi ini akan mengevaluasi setiap proker yang ada dan disampaikan dalam rapat. Divisi ini juga akan menyimpan setiap evaluasi mereka dan juga setiap evaluasi dari warga IPS ataupun dari setiap anggota yang ada di HMP dan menyimpannya dalam suatu dokumen yang dapat digunakan untuk kebaikan atau untuk kemajuan kegiatan HMP lainnya ataupun juga untuk pengurusan HMP yang akan datang. Student Affairs. Student Affairs merupakan divisi yang kami pertahankan dari kepengurusan HMP yang lalu, yang mana berfokus untuk membangun rasa kebersamaan dan kekeluargaan dari prodi kita ini. Ada beberapa kegiatan yang dapat dilaksanakan seperti first gathering dan final gathering. Namun berdasarkan evaluasi dari tahun lalu yang mana saya merupakan anggota dari divisi ini, bahwa kita juga dapat membangun kebersamaan dan kekeluargaan melalui suatu kegiatan bersama yang memberikan dampak positif bagi sekeliling kita. Contohnya seperti penyuluhan tanaman hidroponik kepada masyarakat. Kegiatan ini sebenarnya ingin dilaksanakan pada kepengurusan yang lalu, namun ada beberapa kendala sehingga tidak dapat terlaksana.
Divisi Medkominfo. Divisi Medkominfo merupakan divisi yang kami pertahankan juga dari kepengurusan HMP yang lama. Divisi ini akan mengerjakan Mading IPS yang terdapat birthday card warga IPS dan juga media informasi bagi mahasiswa IPS dan juga prodi lainnya, seperti informasi terkini mengenai berita di Indonesia maupun di dunia. Divisi ini akan mendorong kemampuan kreativitas mahasiswa dalam menyediakan informasi yang menarik dan bermanfaat. Selain itu, divisi ini juga akan menjadi wadah HMP untuk dapat menampung aspirasi warga IPS dan tentunya akan memberikan akses yang mudah bagi mahasiswa. Medkominfo akan memberikan platform seperti link aspirasi untuk mahasiswa agar mahasiswa dapat dengan mudah memberikan masukannya, saran, kendala, atau hal lainnya yang dapat diterima oleh HMP. Kemudian, Divisi Medkominfo juga akan memegang media sosial HMPS PIPS seperti Line, Instagram, website, email, dan OneDrive milik HMPS PIPS. Jadi, kami akan berkomitmen untuk memberikan yang terbaik bagi HMP PIPS. So, teman-teman jangan lupa ya untuk pilih nomor 2. Salam sayang